langsung 180 derajat berubah kita, seperti yang apa ya, dari hitam langsung ke putih. Coba kalau Bro ini waktu pertobatan dulu berapa lama? Apakah begitu pertobat besoknya langsung? Yang penuh itu masih mau berenang di sana. Sedangkan kematian itu tidak ada yang tahu. Kalau dia memang sudah apa namanya kan, hati nuraninya sudah ditegur gitu, terus Bro Eria bilang, wah itu harusnya langsung bertindak, tobat segala macam ya. Saya kok kurang begitu ini ya, sepakat gitu. Soalnya begitu dengar itu kok di hati saya langsung, kalau waktu kita bertobat kita memang langsung berbalik dari ya. Tapi kita bukannya ada juga kan gini. Semakin hari kita semakin serupa dengan Yesus. Jadi bukannya seperti membalikkan tangan, langsung 180 derajat berubah kita, seperti yang apa ya, dari hitam langsung ke putih. Mungkin kita perlu pembelajaran, perlu penyesuaian diri lah ya. Kan namanya pertumbuhan rohani itu dari hari ke hari kita belajar gitu. Pertobatan tuh bukan, menurut saya seperti itu kan. Kita dari hari ke hari nggak mungkin langsung, misalkan kayak apa namanya, Petrus gitu kan, dia juga seringkali juga jatuh dalam dosa gitu, tapi dia balik lagi gitu loh. Mungkin memang si bapak tadi itu ya balik lagi berdosa, tapi masalahnya adalah itu kerjaan kan, nggak mudah meninggalkan kerjaan yang mungkin udah lama dan dia tulang. Ya mungkin dia harusnya sih, ya menurut saya ya, mungkin dia mengurangi, terus mungkin dia coba cari kerjaan lain, atau dia buat usaha gitu. Tapi kalau nah begitu sudah settle yang itu, yang menurut dia ini, wah ini berkenan lah di hadapan Allah, oke, yang itu dilepas gitu. Tapi kan nggak bisa langsung, wah kamu ini harusnya lepas pekerjaan. Loh, beda sekali kalau menurut saya. Kayaknya nggak ada ajaran yang langsung kamu harus melepaskan pekerjaan kamu. Itu zamannya kayaknya zaman dahulu, mungkin di maksudnya seperti kayak waktu Yesus panggil Petrus, ya ikut saya jadi penjala manusia. Kayaknya kalau zaman sekarang nggak bisa begitu menurut saya. Kebenaran hidupannya gini. Coba kalau Bro ini waktu pertobatan dulu berapa lama? Apakah begitu pertobat besoknya langsung? Begini, pertobatan itu proses betul, dan kita tahu itu salah. Tapi ketika kita memutuskan untuk tetap di dalam, artinya kita masih dengan kehendak kita yang penuh, itu masih mau berenang di sana. Sedangkan kematian itu tidak ada yang tahu. Itu yang saya maksudkan. Betul. Jadi memang tidak ada yang instan, Pak. Tapi kan dia memilih untuk tetap di sana itu dengan kesadarannya. Jadi ada yang nah itu maksud saya adalah gini ya, mungkin si bapak tadi harusnya pelan-pelan gitu mengalihkan pekerjaannya itu. Dia ya, kalau memang dia sudah sadar ya bahwa itu pekerjaan kurang berkenan gitu lah ya maksud saya nggak harus langsung dia kamu keluar ya dari situ gitu, tapi mungkin dia harus ya mencari pekerjaan lain yang berkenan, atau bikin usaha atau apa yang punya kalian. Pasti Roh Kudus lah, dia berdoa, Roh Kudus kasih pimpinan gitu ya, dia pasti tahu gitu loh. Ya begini Pak, tadi Kak Elia tidak ada sampaikan langsung berhenti, nggak ada. Kenapa kamu bertahan bekerja di situ? Statementnya begitu. Bicara hal kenapa kamu tetap bekerja di situ, itu bicara tentang pertimbangan. Jadi Kak Elia nggak bilang langsung keluar aja, nggak ada. Makanya disimak Pak, ya. Dan ke depan kalau bisa jangan ada yang menanggapi nggak kapasitas audiens ya. Tidak ada kapasitas untuk menanggapi, kapasitasnya bertanya ya, supaya nggak blunder room ini ya. Saya di sini cuma mau menyatakan cinta kasih Tuhan terhadap anak-anak dan kehidupan saya. Saya sangat banyak pergumulan dalam hidup ini, cuman
untuk saya cerita sedetail mungkin nggak bisa, karena saya tahu Tuhan turut campur tangan dalam pergumulan saya. Saya mau bersaksi bahwa dalam kehidupan saya, anak-anak saya diberkati dan diberi kesehatan, kekuatan. Anak saya yang nomor 2 bukan divonis, memang sudah dalam keadaan anak luar biasa. Jadi di sini pas waktu dia lahir tahun 2014, dokter memvonis dia, kalau dokter bilang bahwa dia tidak bisa ngapa-ngapain dan anak ini tidak bisa mandiri dan bersosialisasi dengan masyarakat katanya. Tapi setelah saya pulang dari rumah sakit, saya berdoa kepada Tuhan sambil meneteskan air mata. Saya bilang sama Tuhan, karena saya tidak pandai mengatur kata-kata, saya bilang sama Tuhan seperti berbicara dengan teman. Tuhan, apakah Tuhan memberi seseorang turun ke dunia ini dalam keadaan bodoh? Tapi saya yakin dengan iman saya bahwa anak yang dititipkan Tuhan untuk saya lahir sebagai anak yang rajin dan pintar. Saya bilang, Tuhan, saya percaya bahwa yang Tuhan titipkan ke saya orang malas yang bodoh di dunia ini, tapi orang yang rajin adalah orang yang pintar. Saya bilang begitu. Dibilang dokter, berapa tahun pun anak ini nggak akan bisa jalan, dia cuma hanya bisa pegang sapu, dia bilang. Jadi dengan kepintaran yang saya miliki, saya setiap hari berbicara, mengajar, bernyanyi, lagu rohani, apapun itu saya baca ABC dari masih bayi. Saya ngajar mendidik dia sambil berdoa, minta bantuan Tuhan. Saya tidak pernah minta bilang, Tuhan beri saya berkat untuk saya bisa menghidupi anak saya. Saya tidak pernah berdoa begitu. Saya bilang, Tuhan beri saya hikmat agar saya mampu untuk bagaimana cara saya agar saya bisa membuat anak ini bisa seperti anak-anak yang lainnya. Dan akhirnya puji Tuhan, kepala Alvin dalam 1 tahun Alvin sudah bisa menegakkan kepalanya dan Alvin bisa berjalan, Alvin sudah bisa berbicara. Sampai sekarang Alvin sudah bisa masuk sekolah luar biasa dan Alvin bisa mandiri dan tidak seperti apa yang dibilang dokter. Sangat besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami, meskipun kami orang berdosa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Banyak pergumulan yang saya hadapi, cuman kalau saya cerita mungkin kepada orang yang tidak tepat, nanti saya disalahkan dengan pergumulan-pergumulan yang saya hadapi sekarang. Saya cuma mau menyatakan cinta kasih Tuhan. Anak saya 4, dan anak 4 itu saya urus sendiri dengan orang tua saya. Suami saya sedikit berbeda keyakinan dengan saya. Dan anak-anak, kalau anak-anak sakit, saya tidak pernah khawatir, nanti obatnya dari mana, bawanya bagaimana, biayanya. Saya cuma bilang, Tuhan, anak saya ini pasti sembuh setelah bangun pagi besok. Saya bilang begitu, meskipun saya akan bawa juga tetap ke rumah sakit, tapi saya yakini bahwa anak saya pasti sembuh. Terima kasih atas sekian dan terima kasih. Shalom, selamat malam. Ya, itu kesaksian yang memberkati ya Bu Onen. Maksudnya adalah memang ada orang yang dilahirkan demikian, ada yang memang dilahirkan dalam keadaan tertentu, tapi semuanya bagi kemuliaan Tuhan begitu. Itu menjadi kesaksian yang luar biasa gitu loh. Saya pun juga pernah mengalami hal seperti itu. Saya punya sesuatu di dalam daging saya yang saya pikir, waduh, saya tidak punya harapan lagi, tapi ternyata Tuhan ambil itu. Tuhan itu kasih kesetiaan sama kita gitu. Jadi kalau kita setia, kalaupun Tuhan mau menyembuhkan, itu ingat, itu anugerah, bukan kewajibannya Dia. Jadi kita memandang apa yang dari Tuhan itu sebagai anugerah. Jadi Ibu tetap semangat. Kesaksian ini memberkati banyak orang agar orang di dalam pergumulan yang sama tetap dikuatkan untuk itu.
Itu ya Bu Onan ya, terima kasih dan Tuhan berkati. Tuhan berkati ya buat Ibu Onan. Iya, bawa anak-anak dalam doa dan kami juga dalam doa biar kami tetap Pasti bertumbuh dalam Tuhan. Anak-anak takut akan Tuhan, bertumbuh Amin, besar. Semoga ayahnya dimenangkan di dalam Tuhan. Itu pergumulan yang sangat Amin. saya bergumul sampai sekarang, ayahnya agar dia bisa percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Ya, kita akan doakan semua jiwa dibawa kepada Kristus ya. Oke. Terima kasih Pak Pendeta Elia. Yang mau saya tanya, ada satu ayat Alkitab, Pak, dari Pengkhotbah 11, dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, di mana ayat ini mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, yang mau saya katakan ini adalah, kan di dunia ini tidak ada yang kekal, tetapi Tuhan memberikan kekekalan dalam hati. Nah, kekekalan dalam hati ini seperti apa? Nah, pertanyaan yang kedua, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini maksudnya gimana, menyelami yang seperti apa pekerjaan Allah ini? Ya, silakan Pak Angga. Kita baca ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi konteksnya ini bicara hukum Taurat ya. Jadi ketika Allah memberikan hukum kepada manusia, itu mewakili Allah sendiri. Hukum Taurat yang 10 itu mewakili 2 loh batu. Hukum Taurat yang 10 atau 2 loh batu mewakili salib, di mana salib nanti akan menjadi kegenapan daripada hukum Taurat ya, sesuai dengan Matius 5 ayat 17. Yesus berkata dia datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Jadi hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus. Itu kenapa? Karena di dalam iman Kristen itu ada yang namanya tipologi. Tipologi adalah suatu gambaran dari apa yang akan datang, atau bayangan dari apa yang akan datang. Jadi hukum Taurat ini adalah bayangan dari kedatangan Yesus ya, termasuk juga domba Paskah, termasuk juga domba yang dipersembahkan oleh Abraham menggantikan Ishak ya. Itu semuanya tipologi daripada Yesus. Jadi bicara hukum Taurat itu kan bicara tentang Yesus. Yesus itu adalah dari kekal sampai kekal. Artinya ketika Tuhan memberikan seperti di ayat ini, memberikan kekekalan dalam hati mereka, itu bicara hukum Tuhan, atau Tuhan itu ada dalam hati kita. Itu menggenapi nanti 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah ya. Nah itu, tetapi di sini sudah diklarifikasi bahwa itu tidak sanggup diselami. Manusia nggak sanggup menyelami pekerjaan Allah kayak gitu ya. Ini saya baca satu ayat lagi, masih dari Pengkhotbah ya. Sebentar ya. Coba kita baca. Saya lupa ayatnya ya. Tentang apa itu Pak? Di mana itu Kak Elia? Sebagaimana angin tidak tahu dari mana datangnya, dan juga tulang-tulang bayi dalam kan rahim ibunya. Oh, bentar ya. Iya. Saya lupa letak ayatnya itu. Yohanes 3:8. Mungkin yang Di Yohanes ya. Ya seperti itu ya.
Jadi angin tidak tahu kita dari mana datangnya, dan juga tulang-tulang bayi itu dikerjakan oleh Tuhan dalam rahim ibunya, kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Begitulah pekerjaan Allah di dalam hidup kita, ya, termasuk tentang segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya ketika orang berharap sembuh, ketika dia minta sembuh langsung sembuh, ketika dia minta berkat langsung diberkati, itu menentang kemuliaan Tuhan, menentang otoritasnya Tuhan. Ya, jadi otoritasnya Tuhan tuh indah pada waktunya. Makanya kita mengenal istilah apa tuh? Kairos. Waktunya Tuhan yang terbaik. Ya, tugas kita hanya meminta. Ya, seperti itu, Pak. Mungkin ditambahkan sama Kak Elia ya. Udah komplit itu. Ya. Komplit. Ya, thank you. Itu ya, Pak Preman ya. Jadi memang ada yang datang dari Tuhan. Segala sesuatu itu bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Dan di sini juga itu tadi makna dogmatis ya, dalam pemahaman Kristus sebagai kesempurnaan. Tapi secara praktikal ini berarti begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan ke dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Secara praktikal ini mengajarkan kita kerendahan hati. Ya. Bahwa kita sebenarnya tidak tahu menahu tentang apa yang dirancangkan Allah bagi dunia dan semesta ini. Nah, tetapi di dalam kehendaknya, ya, di dalam kemauannya, di dalam keinginannya, kita dihidupi oleh itu, gitu loh. Jadi, ya, segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Itu hanya bagi orang yang memiliki iman. Ya, jadi berimanlah sungguh-sungguh, karena apapun yang terjadi, penderitaan, pencobaan, ujian, segala macam, itu akan memiliki output yang indah kalau dimaknai dalam pola pikir Tuhan kita Yesus Kristus yang kita pelajari dari Alkitab. Begitu. Ya, dunia ini tidak mengerti kenapa sih Tuhan menjadi manusia, kenapa sih Tuhan harus mati di salib. Tak mengerti mereka. Gitu. Tapi bagi kita yang diberi karunia, kita mengerti. Itu artinya. Ya. Gitu, Preman. Baik, terima kasih.